Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke konsep farmakodinamika obat yang dipresentasikan oleh saya, Apoteker Valentina Meta Srikartika. Jadi kita sudah mempelajari bahwa fase obat ketika berada di dalam tubuh melingkupi fase farmasetika, kemudian farmakokinetika, maka kita masuk ke yang terakhir yaitu farmakodinamika. Nah, mungkin kita ke gambar ini. Nah, jadi fase farmakokinetika itu berada pada sini. Nah, ketika obat itu fase farmakokinetika itu ketika obat telah melewati fase farmakokinetika, dia didistribusikan. Nah, didistribusikan kan berada di peredaran darah. Ketika di peredaran darah, obat akan dihantarkan ke tempat obat tersebut beraksi. Nah, aksinya menimbulkan efek farmakologi, baik itu efek terapi maupun efek toksik, itu yang dinamakan fase farmakodinamika. Jadi fase farmakodinamika itu membatasi, tadi kan fase farmakokinetik obat sudah didistribusikan, obat sudah berada di peredaran darah untuk dihantarkan ke jaringan tempat obat tersebut akan berefek. Nah, bagaimana dari tempat beraksinya obat tersebut bisa menimbulkan efek, itu yang dinamakan fase farmakodinamik. Nah, konsep farmakokinetik dinamika obat itu adalah bagaimana mempelajari tentang bagaimana obat memiliki efek terhadap tubuh. Jadi setelah dia melalui proses distribusi, bagaimana supaya obat tersebut di tempat aksinya menimbulkan efek. Itu adalah farmakodinamika. Perbedaannya kalau atma itu perjalanan obat di dalam tubuh, kalau farmakodinamika itu melingkupi tentang ikatan obat dengan reseptor. Bagaimana obat dapat menimbulkan efek farmakologis. Kemarin juga sudah dibahas bahwa obat supaya bisa berefek itu harus berikatan dengan reseptornya. Yang analognya kemarin seperti gembok dan kunci. Analognya adalah obat berefek itu kalau gemboknya terbuka. Bagaimana cara gemboknya terbuka? Harus ada kuncinya. Jadi obat itu sebagai kunci, reseptor itu sebagai gemboknya. Jadi kuncinya, obatnya itu struktur fisika kimianya harus match, harus cocok dengan gemboknya, harus cocok dengan potongan-potongan di dalam gemboknya. Jadi struktur kimia obat itu harus cocok dengan reseptornya. Nah, kalau cocok maka bisa menimbulkan efek. Kenapa obat nyeri hanya bisa untuk reseptor nyeri? Kenapa obat diare hanya bisa bertanggung jawab terhadap reseptor yang menyebabkan diare? Karena ada link and match tadi seperti kunci dan gembok, ya, bukan link and match. Seperti kunci dan gembok, ya. Lock and key. Jadi hanya kunci yang cocok saja yang bisa membuka gemboknya, hanya obat yang cocok saja yang bisa mengaktifkan reseptornya. Nah, analognya seperti itu. Nah, ini sama tadi ya, sebenarnya sama kalau farmakokinetika itu melingkupi atme. Di sini farmakokinetika itu atme, dari obat ditelan sampai obat keluar dari dalam tubuh. Nah, farmakodinamika itu ketika obat sudah berada di dalam tubuh, bagaimana supaya dia dihantarkan. Misalnya dia buat nyeri di kepala, nyeri di tangan, nyeri di persendian kaki misalnya. Bagaimana supaya bisa mengaktifkan supaya tidak terjadi nyeri lagi, itu adalah farmakodinamika. Nah, kita belajar mengenai konsep agonis dan juga antagonis obat. Ya, jadi sebelum misalnya di sini kita bagi ya menjadi 3 bagian, gambar ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang paling kiri itu adalah ada reseptor, kemudian ini ada sebelum diberikan obat ada zat alami di dalam tubuh. Misalnya kita analogkan nyeri. Nah, misalnya ini adalah reseptor yang bertanggung jawab terhadap respon nyeri. Nah, misalnya tubuh itu mengalami sensasi nyeri karena sesuatu dan lain hal.
ada nyeri yang bisa sembuh tanpa obat kan Bapak Ibu ya. Nah itu karena ada misalnya nyeri itu diperantarai oleh ada reseptornya, kemudian ada natural substance atau senyawa kimia alami di dalam tubuh yang bisa menghentikan respon nyeri. Jangan menghentikan, kalau menghentikan ini agak membingungkan gambarnya. Misalnya apa ya? Memberikan respon Oke, gini aja. Misalnya obatnya obat konstipasi. Ya, obat konstipasi yang agak ringan. Itu terjadi karena gerakan peristaltiknya tidak semestinya, sehingga feses itu kurang sulit untuk dikeluarkan, untuk mengalami proses defekasi. Nah, bagaimana kita mengaktifkan reseptor supaya proses defekasi itu bisa terjadi, proses gerakan peristaltik, proses mengeluarkan tinja dari dalam tubuh itu bisa terjadi. Tubuh itu mengeluarkan suatu senyawa natural yang kalau berikatan dengan reseptornya dia bisa mengaktifkan proses defekasi tadi, ya. Itu proses natural. Ternyata dengan proses natural tubuh tetap tidak bisa BAB, maka diputuskan untuk menggunakan obat. Nah, fungsi kerja obat itu ada yang dalam bentuk agonis, ada yang dalam bentuk antagonis. Nah, sekarang supaya mudah, kita ibaratkan yang untuk proses defekasi tadi prosesnya agonis, obat agonis. Tadi kan mengalami kesulitan BAB. Dengan natural substan itu bisa sebenarnya BAB lancar, tapi tidak bisa, ini pada taraf yang tidak bisa lagi dengan proses alami tubuh, diberi minum, dibanyakin serat, itu tidak bisa BAB. Maka akan dibantu dengan obat yang sifatnya agonis. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini natural substan itu seperti ini bentuknya, ujungnya reseptor ini bentuknya seperti ini, analognya ya. Tadi kan senyawa kimianya susunannya harus cocok dengan reseptornya. Nah, obat agonis dia bentuknya ini yang berwarna orange, bentuknya tidak sama dengan senyawa yang alami di dalam tubuh, tapi dia memiliki bagian dari bentuk obat yang bisa cocok dengan reseptornya. Nah, bentuk reseptornya kan V seperti itu. Nah, obat agonis itu tidak seperti diamond, seperti natural substance yang bisa mempromot BAB tadi, tapi dia bentuknya segi 5 gitu misalnya. Tapi ujungnya itu ada yang cocok dengan bentuk reseptornya. Jadi obat agonis itu dia akan berikatan dengan reseptor BAB tadi, gerakan peristaltik gastrointestinal tadi. Tek, dia sudah berikatan, maka dia bisa enhance cellular activity. Dia enhance itu meningkatkan proses terjadinya defekasi. Ya, nah seperti itu. Nah, sekarang kalau antagonis saya ingin saya ingin mencontohkannya bukan obat BAB tapi obat untuk lambung. Nah, misalnya obat untuk GERD, obat untuk dispepsia lah, ada gangguan di lambung lah. Nah, gangguan di lambung itu kan biasanya karena pengeluaran asam lambung yang berlebihan, kan, H+ yang berlebihan. Nah, supaya tidak berlebihan keluarnya H+, maka kita mencari obat yang bisa memblok reseptor yang bisa mengaktifkan sekresi asam lambung tadi, kita blok. Nah, itu namanya obat antagonis. Nah, misalnya di sini obat yang mengaktifkan reseptor yang bisa mengaktifkan pengeluaran asam lambung ini diibaratkan bentuknya V tadi seperti itu tadi ya. Yang tadi kalau BAB, yang ini agonis, antagonis saya mau mencontohkannya yang H+ supaya enak mengilustrasikannya. Nah, misalnya pasien itu ada gangguan lambung, ada dispepsia, pengeluaran asam lambungnya berlebihan. Kita mencoba untuk memblok supaya asam lambung itu tidak keluar berlebihan. Misalnya ini ada reseptor H+-nya tadi ya, reseptor yang bisa mengaktifkan pengeluaran asam lambung. Nah, obat antagonis, dia bentuknya tidak sama seperti natural substan yang bisa mengaktifkan pengeluaran H+ tadi. Kita lihat ya, bentuknya tadi tidak ada yang sama, tapi dia bisa berikatan dengan reseptornya, dia bisa berikatan tapi dia tidak bisa menimbulkan aktivitas. Akibatnya apa? Ketika obat antagonis itu dia bisa berikatan dengan reseptornya, natural substan yang mau mengaktifkan H+ tadi terhambat, di blok. Jadi antagonis itu dia bisa berikatan dengan reseptornya tapi dia
karena susunannya tidak sama, dia tidak bisa mengaktifkan reseptor itu, dia memblok. Akhirnya tubuh memblok terjadinya pengeluaran asam lambung. Karena tadi natural substance senyawa alami yang bisa mengaktifkannya tadi dihambat, sehingga reseptornya tidak bisa bekerja, asam lambung tidak bisa dikeluarkan, akhirnya kondisi gangguan lambungnya menjadi membaik. Nah, itu contoh antagonis obat yang memang diinginkan ya Bapak Ibu ya. Jadi agonis tadi dia bisa mensupport kerjanya reseptor, antagonis tadi dia bisa berikatan tapi dia bisa memblok kerjanya reseptor karena dia memblok natural substance yang harusnya berikatan dengan reseptornya sehingga tidak bisa terjadi aktivitas. Nah, itu contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi agonis itu bisa dia berikatan dengan reseptor, obat itu bisa berikatan dengan reseptor, dia menghalangi natural substannya tadi. Kenapa dihalangi natural substannya? Mungkin natural substannya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi diberikan obat agonis, tapi agonis tersebut bisa berikatan dengan reseptor dan bisa menimbulkan aktivasi full efeknya. Bedanya kalau antagonis dia bisa berikatan dengan reseptornya tapi bentuknya tidak bisa mengaktifkan kerja reseptor sehingga tidak terjadi aktivitas, itu antagonis. Nah, bagaimana kalau obat yang sifatnya agonis terhadap reseptor tertentu diberikan bersamaan dengan antagonis reseptor tertentu? Mereka akan berebutan untuk berikatan dengan reseptornya. Akibatnya karena berebutan apa? Hanya misalnya aja ya 50% obat agonis yang bisa berikatan dengan reseptornya, sisanya 50% yang berikatan dengan reseptor adalah obat yang antagonis. Artinya efek yang bisa dihasilkan hanya 50% daripada yang full tadi. Nah, jadi hati-hati kalau mengkonsumsi obat, kalau efeknya itu bertolak belakang, maka efek obat yang diinginkan jadi mungkin tidak optimal, jadi hanya 50%. Itu saja, singkat saja kalau yang dari farmakodinamik tidak tidak terlalu dalam supaya bisa mudah dipahami juga. Ada banyak aspeknya sebenarnya, tapi untuk yang dasar hanya itu yang Bapak Ibu perlu pahami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.